kesempatan pagi hari ini kita berikan judul atau tema kiat hidup di zaman susah. Saya telah menulis suatu tulisan beberapa waktu yang lalu dan saya beri judul dengan judul yang sama, kiat hidup di zaman susah. Tapi kalau Anda melihat tulisan saya tersebut, maka di dalam kata susah saya berikan di antara tanda kutip susah. Kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Karena kata-kata susah ternyata itu relatif, khususnya di sisi kaum salafus saleh. Saya berikan beberapa contoh di antaranya. Kisah yang masyhur bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sampai menjual kebunnya dan menginfakkan kebunnya karena dia merasa gelisah, merasa susah dengan sebab tertinggal dari mengerjakan sholat wajib. Jadi kegelisahan, kesusahan, kegalauan, ketidaknyamanan Umar bin Khattab, sehingga dengan sebab itu dia menjual kebunnya dan dia infakkan itu karena meninggalkan atau tertinggal dari takbiratul ihram di sholat wajib. Maka Anda bisa melihat bahwasanya di sisi sebagian salafus saleh yang namanya susah itu adalah karena kehilangan kesempatan untuk beramal. Atau kisah yang lain, kisah tentang Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Pada hari pertama ketika beliau diangkat menjadi khalifah, maka yang ada pada diri beliau adalah kesusahan, sampai beliau mengadu kepada istrinya bagaimana nanti Umar, hambanya yang lemah ini, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang dia pimpin. Jadi kesusahan Umar bin Abdul Aziz adalah ketika mendapatkan jabatan. Dan contoh yang paling baik dari Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz adalah Rasulullah SAW. Kita mengetahui bahwasanya dari seluruh harta rampasan perang, maka Rasulullah SAW berhak mendapatkan seperlimanya. Maka pada suatu waktu Rasulullah SAW membawa seperlima harta rampasan perang tersebut ke rumahnya. Apa yang terjadi? Beliau tidak bisa tidur. Beliau panggil istrinya agar kemudian istrinya ini memanggil para pelayannya, agar para pelayannya ini membagikan harta rampasan perang itu. Dan Rasul berkata, jangan kalian sisakan sepeser pun, walaupun jangan kalian sisakan sepeser pun, dan jangan sampai dia melewati waktu subuh. Jadi kesusahan Rasulullah SAW adalah ketika ada harta di sisi beliau. Maka kalau Anda cermati jemaah, ternyata kata-kata susah itu tidak satu kata para ulama, orang-orang soleh di dalam mendefinisikannya, apalagi di dalam merasakannya.
Ada di antara mereka susah karena baru diangkat menjadi khalifah. Ini mungkin berbeda dengan orang-orang pada zaman sekarang. Kalau mencalonkan diri tidak diangkat, tidak terpilih, baru susah. Ada sebagian mereka yang merasa susah ketika kehilangan kesempatan untuk beramal. Semisal Umar bin Khattab tadi. Kalau sebagian orang, khususnya yang hidup pada hari ini, merasa susah kalau kemudian kesempatan atau peluang bisnisnya tertutup, tertinggal. Rasul kita merasa susah kalau ada harta yang bermalam di rumahnya. Sebagian besar di antara kita merasa susah kalau tidak memiliki harta. Maka susah itu by definisi itu nggak satu kata para ulama di dalam mendefinisikannya. Kata-kata susah itu kan ekspresi dari dalam hati, jiwa, perasaan, dan ternyata para ulama juga tidak satu kata di dalam mendefinisikan apa yang dimaksud susah secara perasaan atau hati. Tapi jemaah, berhubung spektrum kata-kata susah itu luas, maka saya meminta izin kepada Anda, kata-kata susah di sini kita bawa kepada makna yang lebih sempit, yakni susah dalam makna susah di dalam kehidupan di dunia karena mungkin kekurangan harta. Kita sepakat itu ya, yang mau kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Karena saya juga punya materi pembahasan tema tulisan orang-orang yang susah karena kehilangan kesempatan di dalam beramal. Saya juga punya tulisan seperti itu. Orang-orang yang susah, gelisah hati mereka karena kehilangan kesempatan untuk beramal. Kalau Anda tertarik, insya Allah Ta'ala mungkin kapan-kapan kita bahas. Maka izinkan saya persempit pembicaraan kita. Yang dimaksud susah di sini adalah susah dalam arti kesulitan ekonomi, kekurangan harta. Islam agama yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah menjelaskan segala sesuatu. Jangan sekali-kali seorang muslim mengira ada hal yang diperlukan dan mereka berhajat kepadanya, Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan. Agama ini sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini, hari Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah, yang tadi saya dengar katanya ada agenda buka puasa bersama di hari Arafah, betul? Rasul mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah ridho agama itu untuk kalian. Pada hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sempurnakan agama ini. Agama ini sempurna. Bahkan jemaah, kalau kita melihat pembahasan fikih yang sedemikian banyak pembahasan fikih, pada hakikatnya pembahasan fikih itu secara kelompok besar hanya terbagi menjadi 5. Di antaranya adalah fikih muamalah. Jadi pembahasan fikih itu yang sedemikian banyak pembahasan fikih, yang para ulama membahas fikih dan menulis kitab-kitab fikih puluhan jilid, maka pada hakikatnya hanya terbagi menjadi 4 atau 5. Fikih ibadah,
4 atau 5. Fikih ibadah masuk ke dalamnya sholat, zakat, puasa, haji. Fikih muamalah masuk ke dalamnya jual, beli, gadai, sewa. Fikih munakah masuk di dalamnya menikah, khitbah, cerai, waris. Dan yang keempat, fikih ahkamul jinayah masuk di dalamnya hukuman, hudud, penjara, dan yang semisal. Hanya 4 atau 5. Islam menjelaskan sikap seorang muslim ketika berinteraksi dengan harta, baik ketika memiliki harta ataupun ketika tidak memiliki harta. Karena hanya ada 2 kemungkinan, punya atau tidak punya, cukup atau kurang. Kita tidak katakan lebih, cukup. Karena seorang manusia pada umumnya tidak pernah merasa cukup di dalam masalah harta. Maka yang lebih penting adalah kita katakan cukup daripada lebih. Kembali kepada pembicaraan kita, punya atau tidak punya, cukup atau kurang. Kalau harta itu dia punya, maka ada kewajibannya zakat. Kalau harta itu dia punya, maka ada kewajibannya infak, sedekah. Kalau harta itu dia punya, maka ada sesuatu yang disyariatkan, kurban. Rasulullah SAW mengatakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala taqrabana musallana. Siapa yang memiliki kelapangan harta dan dia tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Begitu kata Rasulullah SAW. Bagi orang yang memiliki harta, kelapangan di dalam masalah ini, hendaklah dia menyembelih kurban. Bahkan para ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala berpendapat atas orang yang memiliki kelapangan harta, maka hukumnya wajib dia menyembelih kurban. Dan itu pendapat yang insyaallah taala lebih tepat. Begitu juga ketika seseorang tidak memiliki harta, apa yang harus dia berbuat? Apakah layak dan boleh dia meminta-minta? Makanya di dalam syariat Islam, di dalam pembahasan, ada pembahasan hukum meminta-minta. Itu apa sih? Boleh apa enggak? Meminta-minta itu boleh atau tidak? Kalau boleh, siapa yang boleh? Syaratnya apa? Kepada siapa dia meminta-minta? Kan seperti itu. Maka ketika tidak memiliki harta pun, Islam menjelaskan. Buktinya tadi ada penjelasan tentang hukum meminta-minta dan seterusnya. Maka pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, kiat hidup di zaman susah, pada hakikatnya adalah apa yang kemudian saya kumpulkan dari ucapan-ucapan para ulama ketika mereka menjelaskan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam masalah ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah,
Dua orang dari kalangan tabi'in ini menceritakan suatu fenomena yang terjadi di negeri Basrah, bahwasanya ada beberapa orang di negeri Basrah yang berpendapat Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan sesuatu, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu itu akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu itu terjadi kapan? Ketika telah terjadi. Ini kata dua orang tabi'in itu mengadu kepada Abdullah bin Umar, meminta pendapat Abdullah bin Umar. Apa pendapat Abdullah bin Umar di dalam masalah ini? Bahwasanya kami jumpai di negeri Basrah ada orang-orang yang berpendapat Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan segala sesuatu. Ini tidak ada takdir yang Allah tetapkan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu itu seperti apa sebelum sesuatu itu terjadi. Ini akidah rusak. Qadariyah. Yang akidah ini pada hari ini mungkin menjelma pada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya manusia memiliki kehendak bebas, free will. Yang kehendak manusia itu tidak ada urusannya sama ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang nakasnya sebagian kaum muslimin ada yang seperti ini pola pikirnya. Manusia punya kehendak bebas, tidak ada urusannya sama takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menetapkan segala sesuatu. Adapun mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi, ini akidah badan. Yang akidah badan ini na'udzubillah min dzalik sampai hari ini diyakini oleh Syiah Rafidah. Maka apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika menjawab pertanyaan dua orang tabi'in ini? Apakah betul ada orang yang berpendapat seperti itu? Betul. Lalu bagaimana menurut pendapat wahai sahabat Rasulullah? Kata Abdullah bin Umar, kalau kalian kembali ke negeri kalian dan menjumpai orang-orang tersebut, katakanlah kepada mereka, Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka tidak ada urusannya sama Abdullah bin Umar. Sungguh seseorang tidak dikatakan dia beriman sampai dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Umar membacakan atau menyampaikan hadis dari ayahnya Umar bin Khattab yang Anda bisa lihat di Arba'in An-Nawawiyah yang kedua. Kalau kita lihat hadis Arba'in An-Nawawiyah tentang keimanan kepada qada dan qadar, dan insyaallah ta'ala kita hafal, sebagian kita juga sering dengar hadis ini. Kan Rasulullah SAW mengatakan antu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang baiknya dan yang apa? Yang menyulitkan, yang susahnya, yang jeleknya. Kenapa terkadang kita nggak siap beriman kepada takdir Allah yang kita rasakan nggak cocok, nggak pas? Padahal kita sering sekali mendengar hadis itu, betul? Saya punya prasangka baik Anda mendengar hadis ini bukan baru sekali di kesempatan pagi hari ini saya ucapkan. Anda sering mendengar hadis ini, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Sering, puluhan, ratusan kali. Bahkan sebagian di antara Anda bahkan ada yang hafal mungkin hadis ini. Pernah ikut kajian Arba'in An-Nawawiyah. Engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Kenapa sulit sekali bagi kita kemudian untuk beriman kepada takdir Allah, khususnya yang kita rasa gak cocok?
keimanan yang harus ada pada diri seorang muslim, beriman kepada qada dan qadar Allah.